Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang Serangan Umum 1 Maret 1949. Kelompok 9 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Dimas Mahendra Kurniawan absen 6, yang kedua ada Igede Agus Sugiantara absen 8, yang ketiga ada Nikade Galuh Saras Dewi absen 29, dan terakhir ada saya, Arifani Isyana Putri absen 43. Baik, kemudian saya akan memperjelaskan apa itu latar belakang dari Serangan Umum 1 Maret 1949, kemudian dilanjutkan dengan materi dan seisinya. Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan balasan yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia dari Divisi 3, berlangsung di kota Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk merebut kembali kota Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Republik Indonesia masih kuat, sehingga diharapkan dapat memperkuat posisi Republik Indonesia dalam perundingan yang tengah berlangsung di PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, tujuan lain dari serangan ini adalah untuk meruntuhkan mental dan moral pasukan militer Belanda, serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia memiliki kekuatan cukup besar untuk melakukan perlawanan. Serangan Umum 1 Maret 1949 juga dilatar belakangi akibat propaganda Belanda dengan menyampaikan bahwa negara Republik Indonesia sudah musnah atau tidak ada lagi pemerintahannya. Propaganda ini disampaikan kepada badan pembentukan PBB bernama UNCI, yang merupakan badan penengah antara Indonesia dengan Belanda. Berita tentang propaganda terdengar sampai ke Panglima Besar Sudirman, yang kemudian langsung menginstruksikan kepada para panglima divisi agar memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Kemudian terjadilah serangan umum di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 yang merupakan sebuah aksi Belanda dalam melancarkan agresi militer 2 pada Desember 1948. Tentara Nasional Indonesia mengambil keputusan melakukan serangan balasan dengan taktik perang gerilya. Strategi pertama yang digunakan yaitu dengan merusak jalan dan alur kereta api, kemudian memutus kabel telepon, menyerang konvoi Belanda, dan langkah sabotase lainnya. Namun, mengapa Yogyakarta? Karena Yogyakarta saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Selain itu, di sana banyak wartawan di asing, Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI dan pengamat militer dari PBB. Tanggal 1 Maret 1949 dini hari, serangan besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi 3 dimulai. Dengan fokus serangan adalah ibu kota Republik, yakni kota Yogyakarta. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, akan ada di video berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari resolusi PBB pada Januari 1949, yang dimana pada saat itu PBB yang sangat prihatin dengan keadaan Indonesia pun mulai turun tangan dengan mengeluarkan resolusi DKPBB pada Januari 1949. Isi dari resolusi tersebut mulai dari stop militer, bebaskan tahanan politik, kembalikan Yogyakarta dan nurut dengan perjanjian Renville, perundingan baru, hingga Dewan Undang-Undang Ri 1 Juli 1949. Nah, akan tetapi Belanda tidak mau menuruti resolusi tersebut karena pasalnya Belanda ingin sekali merebut kekayaan alam Indonesia untuk membangkitkan perekonomian negaranya setelah mereka melakukan Perang Dunia Kedua. Indonesia pun mulai berpikir keras bagaimana cara mengajak Belanda untuk berunding kembali, dan hingga pada akhirnya Indonesia pun memutuskan untuk menyerang Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sejarah utama Yogyakarta. Yogyakarta merupakan TRI sehingga perjuangan semakin mudah apabila ibu kota RI telah direbut kembali. Di Yogyakarta terdapat banyak orang asing seperti tentara dan anggota delegasi atau disebut UNCI, United National for Confucius Indonesia. Semua pasukan telah memahami situasi dan wilayahnya masing-masing. Akhirnya pertempuran 1 Maret pada tahun 1949
pun dimulai, yang dimana pada saat itu dipimpin oleh Letkol Suharto yang pada saat itu berkomandan di Brigade 10 atau disebut Brigade 3. Indonesia pun berhasil merebut Yogyakarta dan membuat Belanda akhirnya untuk menurut untuk merunding kembali. Baik, selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949. Beberapa di antaranya yang paling berperan, yakni yang pertama ada Kolonel Zulkifli Lubis, adalah sosok perintis Badan Intelijen Negara. Pada akhir 1949, Zulkifli menerima informasi intelijen terkait kemungkinan serangan Belanda ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Yang kedua ada Kolonel Jatikusumo. Bersama satuannya, para taruna Akmil Jatikusumo ikut bergerilya dan berjuang di medan pertempuran menghadang dan menyerang pos Belanda setelah serangan umum 1 Maret dan diplomasi menguntungkan. Yang ketiga adalah ada Kolonel Gatot Subroto sebagai Komandan Divisi 2 yang membawahi wilayah Solo dan sekitarnya. Yang keempat ada Letkol Wilyater Hutagalung. Wilyater Hutagalung adalah seorang dokter TNI. Ia yang memiliki gagasan penyerangan spektakuler untuk menghadapi propaganda Belanda. Yang kelima ada Syafruddin Prawira Negara. Saat ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda, atas perintah Presiden Soekarno, Syafruddin Prawira Negara mendirikan PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, selain itu ada 3 di antaranya yang paling berperan hebat dalam serangan umum 1 Maret ini. Yang pertama ada Jenderal Sudirman. Untuk menghadapi propaganda Belanda, Sudirman menginstruksikan langkah tertentu yang harus diambil. Sebagai puncaknya, dilakukanlah serangan terbuka yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret 1949. Saat ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda, Sudirman memilih untuk bergerilya, membangun kantong perlawanan. Yang kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saat ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda, HB9 menyusun rencana untuk mengembalikan semangat juang rakyat dan muncullah ide untuk melakukan serangan balasan. Nah, yang terakhir ada Letkol Suharto. Soeharto meminta setiap sub-Wehrkreis harus menempatkan pasukan di dalam kota dengan cara bersembunyi. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok 9. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.